Semangat pagi Bapak Ibu. Jumpa lagi dengan saya, Singgi, Ketua Pengurus CU Sumber Kasih Sejahtera Balikpapan. Bapak Ibu sudah nonton dua video yang terdahulu, yaitu yang berbicara tentang apa itu jalinan. Kemudian video yang kedua tentang tunas atau santunan simpanan. Kalau Bapak Ibu belum nonton, nanti di dalam deskripsi saya akan cantumkan linknya. Bapak Ibu bisa langsung klik dan bisa langsung nonton. Malam ini adalah video yang ketiga. Saya akan menjelaskan tentang lintang. Lintang adalah singkatan dari perlindungan hutang. Yang dilindungi adalah saldo pokok hutang. Ada dua keadaan di mana perlindungan ini bisa berlaku. Kita andaikan saja peminjam ini namanya Adi. Ketika Adi mengalami cacat tetap total atau Adi meninggal dunia, maka sisa pokok hutangnya itu dihapuskan, sehingga keluarga tidak harus menanggung sisa hutang ini. Karena sisa hutang ini sudah tidak akan ditagih oleh CU/SKS. Pertanyaannya, apakah CU tidak rugi? Tidak, karena dari BKCU akan membayarkan sebesar sisa pokok hutang tadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuannya nanti ada di dalam video berikutnya. Tentu saja ketika kita mendapat satu manfaat, maka ada kewajiban. Kewajibannya adalah membayar iuran lintang. Tetapi iuran lintang ini tidak dibebankan kepada anggota, namun dibayar oleh CU/SKS. Enak ya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu atau anggota yang pinjam, tapi kewajiban untuk membayar iuran ditanggung oleh CU/SKS. Semua anggota peminjam berhak untuk mendapatkan perlindungan ini. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, maksimum tenor atau jangka waktu pinjaman adalah 15 tahun untuk pinjaman tunai. Kalau untuk pinjaman kapitalisasi, maksimum tenornya adalah 5 tahun. Pinjaman kapitalisasi ini ada dua di tempat kita sekarang, yaitu pinjaman kedamaian dan pinjaman pundi kasih. Pinjaman pundi kasih ini adalah pinjaman hari tua yang juga merupakan pinjaman wajib bagi para anggota. Yang ketiga, pemberian pinjaman harus sesuai dengan pola kebijakan dari CU kita. Berikutnya adalah persyaratan administrasi. Di dalam pengajuan permohonan dan perjanjian pinjaman harus ditandatangani oleh peminjam. Ini pasti ya Bapak Ibu, tidak mungkin tidak. Kemudian juga ditandatangani oleh bagian kredit. Selain itu juga harus mencantumkan tujuan pinjaman. Harus jelas dan spesifik. Misalnya untuk renovasi rumah, tulis untuk renovasi rumah. Untuk mudik pulang kampung, tulis untuk pulang kampung. Karena apabila terjadi klaim dan peruntukannya tidak sama, maka klaim akan ditolak. Misalnya tujuan pinjam ditulis renovasi rumah, ternyata dipakai untuk pulang kampung. Ketika terjadi risiko, klaim lintang pasti akan ditolak karena tidak sesuai dengan peruntukan. Kemudian, apabila peruntukannya adalah untuk berobat bagi orang lain,
peminjam harus membuat surat pernyataan bahwa tujuan pinjaman adalah untuk keperluan berobat, namanya siapa, kemudian kondisi sakitnya seperti apa, itu semua diisi dengan lengkap. Formnya ada di pengelola dan form itu harus diketahui oleh bagian kredit dan manajer. Sekarang kita masuk kepada batasan klaim. Klaim lintang itu ada batasannya, Bapak Ibu. Batasannya ini berdasarkan dari usia peminjam pada saat pencairan. Yang pertama, apabila peminjam berusia 17-60 tahun, batas klaimnya adalah 150 juta. Bila peminjam berusia 60-70 tahun, batas klaimnya adalah 50 juta. Untuk pinjaman kapitalisasi, yaitu pinjaman kedamaian dan pundikasi, batas klaimnya adalah 25 juta. Terus, apakah tidak boleh pinjam lebih dari 150 atau pinjam lebih dari 50? Boleh saja. Tetapi ketika terjadi satu risiko, maka batas klaimnya adalah ini. Kalau misalnya saldo pinjaman masih lebih dari 150, selebihnya itu tidak akan dilindungi, akan menjadi beban bagi keluarga atau ahli waris. Batasan lain ini berkaitan dengan pemanfaatan, yaitu untuk pinjaman ganda non-produktif, batas klaimnya adalah 150 juta. Pinjaman ganda non-produktif itu maksudnya adalah beberapa macam pinjaman yang bukan untuk produktif. Kebetulan di JUSKS belum ada pinjaman produktif, misalnya pinjaman perkebunan dan sebagainya, itu belum ada. Semua pinjaman kita masih bersifat non-produktif, maka itu akan menjadi akumulasi. Yang ada kita pinjaman tunai, pinjaman kedamaian, dan pinjaman pundikasi. Itu semua non-produktif. Ketika diakumulasi, tidak boleh lebih dari 150 juta. Apabila suatu saat kita sudah punya pinjaman untuk tujuan produktif, ketika pinjaman itu tidak lebih dari 36 bulan tenornya dan usia peminjam masih di bawah 55 tahun, maka klaimnya dibatasi sebesar 300 juta. Ini besar ya Bapak Ibu ya, besar sekali. Nah, tapi antara D dan E ini juga dibatasi 300 saja. Akumulasi D dan E tidak boleh lebih dari 300. Misalnya yang non-produktif itu sudah ada 75 juta misalnya, maka yang untuk produktif itu hanya di cover atau dilindungi sebesar 225. Akumulasinya tidak boleh lebih dari 300. Kalau ada lebih, maka itu menjadi kewajiban dari ahli waris untuk menyelesaikannya. Tidak semua klaim bisa dipenuhi. Ada hal-hal tertentu yang akan menyebabkan klaim itu ditolak. Yang pertama, apabila ADI menunggak 6 bulan, maka klaimnya ditolak. Apabila pinjaman itu diberikan kepada ADI yang saat itu masih di bawah 17 tahun usianya dan juga belum menikah,
ini boleh dianggap sebagai anak-anak ya Bapak Ibu. Maka kalau terjadi klaim ini juga ditolak. Atau pinjaman kepada anggota yang sedang sakit. Diketahui bahwa pada saat meminjam, Adi ini dalam keadaan sakit, bukan flu ya, kondisi flu sih tidak diperhitungkan. Katakanlah mungkin kanker atau diabetes parah. Maka ketika terjadi klaim, ini akan ditolak karena sudah tahu kondisinya sakit, risikonya itu besar. Atau pinjaman yang tujuannya untuk biaya berobat diri sendiri. Adi sakit, dia mengajukan pinjaman untuk pengobatan dirinya sendiri. Ketika terjadi risiko, maka klaimnya akan ditolak. Berbeda apabila Adi pinjam untuk berobat istrinya atau yang tadi kita panggil dengan nama Ida. Nah, ini ketika Adi meninggal, maka klaimnya bisa dipenuhi karena Adi dalam kondisi sehat, peruntukan pinjamnya adalah untuk istri yang sedang sakit. Berikutnya, apabila tujuan pinjaman itu untuk berobat orang lain, tetapi tidak membuat surat pernyataan, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, maka ini juga ditolak. Atau saldo pinjaman anggota setelah usia 70 tahun, maka ini juga tidak dilindungi. Kalau masih meninggalnya pada saat usia 69, itu perlindungannya masih berlaku. Ada lagi, ketika pinjaman kapitalisasinya tidak diangsur selama 3 bulan, maka hak perlindungannya gugur. Kalau yang pinjaman tunai tadi 6 bulan tidak dibayar, pinjaman kapitalisasi 3 bulan saja. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan nunggak, risikonya terlalu besar, baik untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk teman-teman anggota yang lain, dan juga untuk lembaga TWTJ, tepat waktu, tepat jumlah. Berikutnya tentang pinjaman kapitalisasi Bapak Ibu. Pinjaman kapitalisasi yang belum berusia 30 hari itu tidak bisa dilindungi. Contoh, Adi pada tanggal 1 September melakukan pinjaman kedamaian. Pada tanggal 30 September, Adi meninggal. Maka klaimnya ditolak. Tetapi apabila Adi meninggal tanggal 1 Oktober, klaimnya ini bisa dibayarkan, asal memenuhi persyaratan. Kemudian, pinjaman bagi lembaga, misalnya lingkungan atau kelompok binaan, melakukan suatu pinjaman kelompok, kemudian dipakailah nama ketua kelompoknya. Ketua kelompok meninggal, maka kewajiban bayarnya tidak gugur. Karena pinjaman ini adalah pinjaman untuk kelompok. Seluruh anggota bertanggung jawab terhadap pelunasan dari pinjaman ini. Klaimnya ditolak. Kemudian, apabila Adi sudah pernah menerima klaim cacat tetap total, maka ketika Adi meninggal, klaimnya ditolak
karena hanya berlaku 1 kali saja. Salah satu mana yang duluan. Kalau meninggalnya duluan, ya klaim meninggal. Setelah itu kan tidak mungkin ada klaim lagi Bapak Ibu ya. Kalau sudah meninggal, mana bisa ada klaim cacat tetap total. Tetapi kalau sudah klaim cacat tetap total, klaim meninggalnya. Selanjutnya tentang hutang produktif. Bagi anggota yang melakukan hutang produktif tapi tidak sesuai ketentuan, maka klaimnya akan ditolak. Saat ini di JUSKS belum ada pinjaman produktif ini. Yang lain, apabila angsuran itu ditarik dari simpanan pokok dan atau simpanan wajib, maka kalau ada klaim ini ditolak langsung. Karena ketika simpanan pokok ini ditarik untuk bayar angsuran ke sini, atau simpanan wajib yang ditarik untuk bayar angsuran ke situ, otomatis ini keanggotaannya gugur. Simpanan pokok dan simpanan wajib bisa ditarik ketika anggota itu berhenti. Kalau sudah berhenti, otomatis hak perlindungannya juga gugur. Oleh karena itu Bapak Ibu, seperti tadi saya sampaikan, jangan sampai menunggak. Bayarlah angsuran TWTJ tepat waktu, tepat jadwal. Maka Bapak Ibu akan menikmati semua manfaat yang ada di JU kita yang tercintai. Berikutnya, klaim cacat tetap total itu akan gugur apabila cacat tetap total ini memang sudah ada sebelum melakukan pinjaman. Ya pastilah, sebelum melakukan pinjaman katakanlah sudah ada masalah dengan 2 matanya. Terus mengajukan klaim ini, ya tidak bisa. Otomatis ini tidak bisa ya. Ini tidak bisa. Gitu. Nah, sekarang kita berbicara tentang persyaratan klaim. Yang pertama, surat permohonan dan perjanjian pinjaman itu harus yang asli. Ini biasa disimpan di kantor JU. Begitu juga dengan kartu atau buku pinjaman yang asli. Kemudian surat pernyataan dari peminjam bila tujuannya tadi untuk berobat orang lain. Ini yang harus lengkap. Pastikan Bapak Ibu ketika membuat surat pernyataan ini harus lengkap tanda tangannya. Sedangkan persyaratan-persyaratan administrasi yang lain silakan konsultasi dengan pengelola. Itu seperti KTP, surat keterangan meninggal, dan sebagainya. Demikian penjelasan saya Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa memahaminya dengan baik. Namun, bila ada sesuatu yang masih ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan menjawabnya. Dan harapan saya, kiranya perlindungan lintang ini tidak diklaim oleh anggota. Artinya, Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat dan panjang umur. Itulah harapan kita semua. Kita jumpa lagi pada video-video yang berikutnya. JUSKS, hidup sejahtera, bermartabat.